Sejarah manusia tidak selalu ditulis dengan tinta yang tenang di atas kertas yang bersih. Sejarah justru lahir dari konflik, dari pertumpahan darah, dari keyakinan yang begitu kuat, hingga mendorong manusia untuk berperang demi sesuatu yang mereka anggap suci. Dan di antara semua konflik besar yang pernah terjadi dalam perjalanan panjang peradaban manusia, ada satu bab yang begitu kompleks, begitu emosional, dan begitu membekas dalam ingatan dunia, yaitu Perang Salib. Di Barat, sering dikenang sebagai sebuah misi suci, sebuah panggilan iman yang membangkitkan semangat religius jutaan orang. Namun dalam perspektif dunia Islam, Perang Salib bukan sekadar konflik militer, melainkan sebuah ujian besar yang meninggalkan luka mendalam, baik secara fisik maupun spiritual. Ini adalah kisah tentang dua dunia yang bertemu, bukan dalam dialog, tetapi dalam peperangan, bukan dalam pemahaman, tetapi dalam benturan keyakinan. Di tengah pusaran konflik Perang Salib, terdapat satu kota yang menjadi pusat dari segalanya. Sebuah kota yang tidak pernah menjadi milik satu kelompok saja, karena maknanya melampaui batas dunia, Yerusalem. Yerusalem bukan sekedar kota tua yang dipenuhi bangunan bersejarah. Ia adalah simbol keyakinan, simbol harapan, dan sekaligus simbol konflik yang tak pernah padam. Bagi umat Islam, kota ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Di sanalah berdiri Masjid Al-Aqsa, tempat suci yang disebut secara langsung dalam Al-Quran, dalam kisah Isra Mi'raj. Dalam tafsir klasik, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Aqsa adalah tanah yang diberkahi, tempat yang memiliki nilai spiritual yang tidak tergantikan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keberkahan Al-Aqsa bukan hanya karena lokasinya, tetapi karena sejarah panjang para nabi yang pernah menginjakan kaki di sana. Ini menjadikan Yerusalem sebagai titik pertemuan antara langit dan bumi, antara sejarah dan iman. Dalam perspektif yang lebih luas, tafsir klasik juga menunjukkan bahwa tempat-tempat yang diberkahi seringkali menjadi pusat ujian besar bagi umat manusia, dan Yerusalem adalah salah satu di antaranya. Ketika pasukan salib akhirnya memasuki Yerusalem pada tahun 1099, yang terjadi bukan sekedar penaklukan militer biasa. Ia adalah peristiwa yang meninggalkan luka mendalam dalam ingatan dunia Islam. Dalam karya sejarahnya, Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menggambarkan suasana kota saat itu dengan sangat jelas dan menyayat. Ia menyebutkan bagaimana banyak penduduk kota menjadi korban, tanpa membedakan antara yang bersenjata dan yang tidak. Jalan-jalan kota dipenuhi ketakutan, masjid-masjid menjadi saksi bisu penderitaan, dan Yerusalem, yang seharusnya menjadi tempat ibadah, berubah menjadi medan tragedi. Peristiwa seperti ini sering dikaitkan dengan ujian yang disebutkan dalam Al-Quran. Ibnu Katsir dalam beberapa penafsirannya menjelaskan bahwa Allah menguji umat manusia melalui berbagai bentuk cobaan, termasuk kekalahan, untuk melihat keteguhan iman dan kesabaran mereka. Artinya, tragedi ini bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga bagian dari ujian spiritual yang lebih besar. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada satu faktor yang jauh lebih kompleks daripada sekedar kekuatan musuh, yaitu kondisi internal dunia Islam itu sendiri. Pada masa itu wilayah Muslim tidak berada dalam satu kepemimpinan yang kuat. Setiap wilayah diperintah oleh penguasa yang berbeda, dengan kepentingan dan prioritas masing-masing. Dalam tradisi historiografi Islam, termasuk dalam karya-karya yang dikaitkan dengan At-Tabari, sering dijelaskan bahwa perpecahan adalah salah satu penyebab utama lemahnya umat. Dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang persatuan, Ibnu Katsir menekankan bahwa perpecahan akan menghilangkan kekuatan dan wibawa suatu kaum. Dan inilah yang terjadi pada masa Perang Salib. Kelemahan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga tumbuh dari dalam. Ketika membahas Perang Salib, ada satu istilah yang hampir selalu muncul, namun seringkali disalahpahami, bahkan hingga hari ini, istilah itu adalah jihad. Bagi sebagian orang di luar tradisi Islam, kata ini sering direduksi menjadi sekedar perang, sebuah istilah yang diasosiasikan dengan konflik, kekerasan, dan pertumpahan darah. Namun jika kita kembali kepada penjelasan para ulama, makna jihad jauh lebih luas.
jauh lebih dalam, dan jauh lebih kompleks daripada sekedar peperangan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jihad mencakup segala bentuk perjuangan di jalan Allah, baik itu dengan harta, dengan lisan, dengan ilmu, maupun dengan tindakan fisik ketika dibutuhkan. Ini bukanlah konsep yang berdiri sendiri tanpa konteks, melainkan bagian dari sistem nilai yang mengatur kapan, bagaimana, dan mengapa perjuangan itu dilakukan. Ketika Perang Salib terjadi, dunia Islam tidak memulai konflik tersebut. Dalam banyak catatan sejarah, termasuk yang dianalisis dalam tradisi historiografi seperti karya At-Tabari, konflik ini dipahami sebagai respon terhadap invasi besar-besaran ke wilayah Muslim. Artinya, jihad dalam konteks ini bukanlah agresi, melainkan bentuk pertahanan. Pertahanan terhadap tanah yang diserang, pertahanan terhadap masyarakat yang terancam, dan pertahanan terhadap nilai yang dianggap suci. Lebih jauh lagi, dalam tafsir ayat-ayat tentang perang, Ibnu Katsir menekankan bahwa Islam melarang tindakan melampaui batas. Tidak boleh membunuh yang tidak bersalah. Tidak boleh merusak tanpa alasan. Tidak boleh menjadikan perang sebagai alat balas dendam yang membabi buta. Ini adalah prinsip yang sangat penting, karena ia menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi perang sekalipun, ada batasan moral yang tidak boleh dilanggar. Dan disinilah letak perbedaan mendasar antara konsep jihad dalam Islam dan persepsi yang sering muncul di luar. Perang Salib, dalam perspektif ini, bukan hanya konflik militer. Ia adalah ujian tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam realitas yang penuh tekanan. Setelah jatuhnya Yerusalem dan berbagai kekalahan yang dialami dunia Islam, keadaan tampak begitu suram. Wilayah yang luas, yang sebelumnya menjadi pusat peradaban, kini berada dalam tekanan. Kota-kota penting jatuh satu persatu, dan rasa putus asa mulai menyebar. Namun sejarah seringkali bergerak dengan cara yang tidak terduga. Dari titik terendah, justru muncul kesadaran baru. Kesadaran bahwa kelemahan terbesar bukan terletak pada kekuatan musuh, melainkan pada perpecahan internal. Dalam tafsir Ibnu Katsir menekankan bahwa Allah memerintahkan umat untuk berpegang teguh pada tali persatuan dan tidak berpecah belah. Ia menjelaskan bahwa perpecahan adalah pintu masuk bagi kelemahan, dan kelemahan membuka jalan bagi kehancuran. Pesan ini, dalam konteks sejarah Perang Salib, menjadi sangat relevan. Tokoh-tokoh seperti Nuruddin Zanki mulai memahami bahwa kemenangan tidak bisa dicapai hanya dengan kekuatan militer. Dibutuhkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu kesatuan, visi, dan tujuan. Ia mulai membangun kembali struktur kekuasaan yang lebih terorganisir. Ia memperkuat pendidikan agama. Ia menanamkan kesadaran bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang wilayah, tetapi tentang identitas. Dalam analisis sejarah yang sering dikaitkan dengan pendekatan seperti yang digunakan oleh At-Tabari, fase ini bisa dilihat sebagai titik balik psikologis. Umat yang sebelumnya terpecah mulai melihat dirinya sebagai satu kesatuan, dan dari sinilah kebangkitan itu dimulai. Di tengah proses kebangkitan itu, muncul seorang tokoh yang tidak hanya mengubah jalannya sejarah, tetapi juga cara dunia memandang kepemimpinan. Salahuddin Al-Ayyubi. Ia tidak lahir sebagai raja. Ia tidak langsung menjadi legenda. Ia tumbuh dalam lingkungan yang dibentuk oleh perjuangan, pendidikan, dan nilai-nilai yang kuat. Salahuddin dikenal sebagai sosok yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan agamanya. Ia menjaga sholatnya, memperhatikan akhlaknya, dan tidak pernah memisahkan antara kekuasaan dan tanggung jawab moral. Dalam tafsir tentang kepemimpinan, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang memimpin dengan keadilan, kesabaran, dan ketakwaan. Dan sifat-sifat inilah yang membuat Salahuddin berbeda. Ia tidak melihat perang sebagai sarana untuk memperluas kekuasaan pribadi. Ia melihatnya sebagai amanah, sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Ia memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi tentang menjaga nilai di tengah kemenangan itu sendiri. Pertempuran Hattin adalah salah satu momen paling menentukan dalam Perang Salib. Namun untuk memahami maknanya, kita tidak bisa hanya melihat hasil akhirnya.
Kemenangan yang diraih di Hattin bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Ia adalah hasil dari perencanaan yang matang, pemahaman yang mendalam terhadap kondisi medan, dan yang paling penting, kesabaran. Salahuddin tidak terburu-buru. Ia tidak menyerang tanpa perhitungan. Ia menunggu momen yang tepat. Ia mengontrol sumber air. Ia memaksa musuh berada dalam kondisi yang melemahkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat tentang kesabaran, dijelaskan bahwa kesabaran adalah salah satu kunci utama dalam meraih pertolongan Allah. Kesabaran bukan berarti pasif, tetapi kemampuan untuk menahan diri hingga waktu yang tepat, dan Hattin adalah contoh nyata dari prinsip tersebut. Ketika kemenangan akhirnya diraih, itu bukan hanya kemenangan militer. Itu adalah bukti bahwa strategi, kesabaran dan keyakinan dapat mengubah arah sejarah. Setelah kemenangan di Hattin, jalan menuju Yerusalem terbuka lebar. Namun yang terjadi setelah itu justru menjadi salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah. Dunia menunggu pembalasan yang setimpal. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Salahuddin memilih jalan yang berbeda. Ia tidak membalas kekejaman dengan kekejaman. Ia tidak menjadikan kemenangan sebagai alasan untuk melampiaskan dendam. Sebaliknya, ia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu pengendalian diri. Dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat tentang keadilan, ditegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan kepada mereka yang pernah berbuat zalim. Dan inilah yang dilakukan oleh Salahuddin. Penduduk diberikan perlindungan, tempat ibadah dijaga, dan Yerusalem kembali menjadi kota yang terbuka bagi berbagai komunitas. Ini bukan hanya kemenangan militer, ini adalah kemenangan moral. Perang salib bukan hanya bagian dari masa lalu, ia adalah cermin yang menunjukkan bagaimana peradaban bisa runtuh karena perpecahan dan bagaimana ia bisa bangkit kembali melalui persatuan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa umat yang bersatu akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar jumlah. Namun ketika mereka terpecah, bahkan kekuatan besar pun bisa runtuh. Perang salib mengajarkan bahwa kelemahan terbesar sering datang dari dalam, dan kekuatan terbesar lahir dari kesatuan. Ia juga mengajarkan bahwa kemenangan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi dari cara mencapainya. Dan mungkin disitulah pelajaran paling dalam dari seluruh kisah ini, bahwa dalam setiap konflik selalu ada pilihan. Pilihan untuk menghancurkan atau pilihan untuk membangun, dan sejarah akan selalu mengingat pilihan mana yang diambil. Hari ini, perang salib mungkin telah menjadi bagian dari masa lalu, namun pelajarannya tetap relevan. Sejarah ini mengajarkan bahwa kekuatan tanpa keadilan akan membawa kehancuran, dan kemenangan tanpa kebijaksanaan tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, yang dikenang bukan hanya siapa yang menang, tetapi bagaimana mereka menang. Dan mungkin disitulah letak makna terdalam dari seluruh kisah ini.